Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Gesan Kamila dengan NIM 23-11047. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait image smoothing, image visualization, dan edge detection. Yang pertama adalah image smoothing, di mana ada beberapa teknik yang dapat kita gunakan. Ada CV2 blur, CV2 Gaussian blur, CV2 median blur, dan CV2 bilateral filter. Nah, di sini saya ada kode program yang merupakan program image smoothing atau penghalusan gambar menggunakan metode average blur. Tujuannya untuk mengurangi noise atau bintik-bintik pada gambar agar bisa terlihat lebih halus. Nah, di sini program kita mulai dengan membaca gambar terlebih dahulu dengan CV2 imret, lalu nanti akan disimpan ke variabel img. Setelah itu dilakukan proses smoothing dengan fungsi CV2 blur, di mana 2,2 adalah ukuran kernel yang menentukan kuat efek blur yang kita berikan. Selanjutnya, gambar asli ditampilkan pakai CV2 IMSO. Nanti ada dua gambar yang ditampilkan, yaitu original image dan hasil blurnya, blur image. Ini dia, kita coba jalankan programnya. Nah, selanjutnya di sini ada program juga image smoothing, tetapi nilainya bisa diubah secara interaktif menggunakan trackbar atau slider. Jadi user bisa mengatur tingkat blur secara langsung dan melihat hasilnya. Ini dia. Kita awali dengan menentukan nilai maksimum, yaitu max value-nya 10 dan nilai awal default value-nya itu 5 untuk ukuran kernel blur-nya. Kemudian dibuat nama window dengan title window. Sini fungsi on underscore trackbar itu dipakai sebagai respon saat trackbar-nya itu digeser. Jika nilai fall lebih dari 0, maka dilakukan proses blur menggunakan CV2 blur, di mana val menjadi ukuran kernelnya. Semakin besar nilainya, semakin blur gambarnya. Nah, di sini kita coba running. Nah, ini dia. Nah, untuk program yang selanjutnya ini kita menggunakan metode Gaussian blur untuk mengurangi noise dengan hasil lebih halus dan natural dibanding blur yang biasanya. Nah, kita mulai dengan membaca gambar CV2 imret menggunakan gambar seperti tadi, noise mri.jpg, dan nanti disimpan ke variabel img. Setelah dilakukan proses smoothing menggunakan CV2 Gaussian blur, di mana 3,3 itu adalah ukuran kernelnya, sedangkan nilai 0,0 itu berarti standar deviasi atau sigma yang akan dihitung otomatis nanti oleh pen-CV-nya. Berbeda dengan blur yang biasa, kalau Gaussian blur ini kita menggunakan distribusi Gaussian agar lebih halus dan tidak terlalu merusak detail pada gambar yang kita smoothing nantinya. Selanjutnya kita tampilkan gambar seperti biasa pakai CV2 IMSO, di mana nanti ada original image-nya dan blur image-nya. Langsung saja kita coba running. Ini dia. Nah, kode program selanjutnya ini dia pakai Gaussian blur juga menggunakan trackbar, tapi dengan syarat nilai kernelnya harus ganjil. Nah, kita tentukan dulu nilai maksimum dan nilai awal untuk trackbarnya dengan fungsi on underscore trackbar val, dan akan dijalankan saat slide-nya itu digeser. Terus di sini di dalamnya ada pengecekan val lebih besar dari 0 dan val %2 sama dengan 1. Itu karena Gaussian blur-nya hanya bisa menggunakan kernel untuk berukuran ganjil. Jika syarat terpenuhi, maka gambar diproses menggunakan CV2.Gaussian blur dan hasilnya akan langsung ditampilkan. Oke, kita coba jalankan saja.
Nah, di sini kita coba bandingkan dua metode untuk image smoothingnya, yaitu main blur, CV2 blur, dan Gaussian blur, CV2 Gaussian blur, pakai track bar ya, biar nanti kita tahu perbedaannya lebih jelas. Yang pertama, kita import library dulu, dan menentukan nilai maksimum serta nilai awal track bar-nya. On underscore track bar file itu akan dijalankan saat slide-nya digeser, dengan syarat nilai harus lebih dari 0 dan ganjil. Dalam fungsi gambar diproses dengan dua metode, yang tadi itu CV2 blur dan CV2 Gaussian blur. Kemudian hasil blur pertama nanti diletakkan di sebelah kiri dan hasil Gaussian blur di sebelah kanan. Setelah itu kita tampilkan dengan CV2.imso. Nah, kita coba running saja. Nah, ini dia hasilnya, tampak jelas untuk perbedaannya ya. Nah, kode yang berikutnya sama, tetapi ditampilkan dalam posisi atas bawah atau vertikal. Ini kita coba running. Ini dia. Nah, selanjutnya yaitu terkait image binarization. Di sini saya punya kode program di mana dia mengubah citra grayscale menjadi citra binar hitam dan putih berdasarkan nilai threshold-nya. Selain itu, program ini akan membandingkan beberapa variasi metode untuk thresholding-nya. Nah, yang pertama kita baca gambar terlebih dahulu, kemudian kita ubah menjadi grayscale karena binarisasi bekerja pada intensitas keabuan. Setelah itu kita lakukan proses thresholding dengan nilai ambang 230 menggunakan beberapa metode. Metode utama untuk binarisasi itu pakai trace binary, menghasilkan gambar binar 0 dan 255, dan trace binary INV itu kebalikan dari binarnya. Sedangkan metode lain yang pakai trunk, kemudian T0 dan T0 INV itu bukan murni binarnya, tetapi ditampilkan untuk pembanding hasil saja. Ini kita coba running. Ini dia. Nah, selanjutnya ini ada kode program image binarization juga, tetapi nilai threshold-nya itu bisa diubah menggunakan track bar, sehingga nanti user bisa melihat langsung pengaruh terhadap hasil citranya. Kita baca gambarnya, kemudian diubah menjadi grayscale, kemudian dibuat fungsi on underscore text bar file yang akan dijalankan setiap kali nilai threshold pada shadernya itu berubah. Dalam fungsi ini diberikan beberapa jenis thresholding menggunakan nilai file dari track bar. Seperti sini ada trace binary INV, dan lainnya. Dan untuk nilai threshold ini akan menentukan batas pixel mana yang akan menjadi hitam atau putih. Kita atau user itu bisa menggeser nilai thresholdnya dari 0 sampai 255. Kita coba jalankan. Ini dia. Kita bisa mengatur ya. Nah, kode yang selanjutnya ini itu menampilkan perbandingan antara gambar asli dan hasil binar secara berdampingan atau horizontal. Di sini pakai gambar plat ya. Nah, pertama kita buat tag bar untuk mengatur nilai thresholdnya dari 0 sampai 255 pakai fungsi on tag bar dalam kurung val seperti kode-kode sebelumnya. Nah, kode ini pos ini tuh akan dijalankan setiap kali slide-nya kita geser. Lalu thresholding menggunakan cv2.trace_binary. Nah, kini kita coba jalankan saja programnya. Kita bisa mengatur ya nilai thresholdnya. Ini dia. Nah, selanjutnya saya ada program untuk membandingkan 3 metode image dari binarization, yaitu kita pakai global thresholding, Otsu thresholding dengan Gaussian blur. Tujuannya untuk melihat bagaimana pemilihan metode pemilihan thresholdernya otomatis bisa menghasilkan hasil yang lebih baik, terutama untuk gambar yang mempunyai noise. Nah,
Yang pertama, kita membaca gambar, lalu kita ubah menjadi grayscale. Kemudian kita lakukan global thresholding dengan nilai tetap 127 menggunakan CV2 threshold. Selanjutnya digunakan Otsu thresholding, yaitu metode otomatis menentukan nilai thresholdnya terbaik dari citranya. Di sini threshold awal diisiin 0 karena akan dihitung otomatis nanti oleh OTS-nya. Setelah itu kita haluskan gambar menggunakan Gaussian blur. Lalu kita kembali terapkan Otsu thresholding-nya. Ini kita coba running. Ini hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke materi edge detection. Nah, edge detection itu adalah proses untuk mendeteksi tepi atau batas dari objek dalam gambar. Tepinya ini muncul karena ada perubahan intensitas warna yang signifikan. Jadi metode ini membantu kita untuk mengetahui bentuk objeknya, kemudian memisahkan objek dari background, dan menyederhanakan gambar jadi garis-garis pentingnya saja. Langsung saja kita ke kode programnya. Di kode program yang pertama. Nah, program ini melakukan edge detection pada gambar menggunakan metode Cheney. Tujuannya untuk menemukan garis tepi atau outline objek di dalam gambarnya. Jadi kita baca gambar terlebih dahulu, kemudian kita ubah menjadi grayscale karena deteksi tepi lebih efektif daripada citra abu-abu. Kemudian kita gunakan fungsi CV2.Cheney 100,250 itu untuk mendeteksi tepi. Angka 100 adalah threshold bawah dan 250 adalah threshold atas yang menentukan seberapa sensitif deteksi tepinya. Hasilnya adalah gambar yang hanya menampilkan garis tepi objek. Di sini kita coba running ya. Ini dia hasilnya. Nah, program selanjutnya itu edge detection juga menggunakan metode Cheney yang secara interaktif, di mana nilai threshold minimum dan maksimumnya bisa kita atur menggunakan dua track bar. Pertama, kita buat dua variabel global, yaitu current_min dan current_max untuk menyimpan nilai threshold Cheney-nya. Kemudian kita buat dua fungsi, yaitu on_trackbar_min dan on_trackbar_max yang akan dijalankan saat masing-masing trackbarnya itu digeser. Setiap kali nilai berubah, fungsi CV2Cheney akan dipanggil untuk mendeteksi tepi berdasarkan nilai terbaru, lalu hasilnya ditampilkan. Gambar dibaca dan diubah ke grayscale, kemudian dibuat window dan dua trackbar min dan max untuk mengatur threshold-nya. Nah, untuk fungsi on_trackbar_min dalam kurung 0 itu dipanggil di awal agar hasilnya langsung muncul. Nah, gambar asli nanti kita tampilkan ya untuk perbandingannya. Kita coba running. Ini dia hasilnya. Baik, demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.